Bab 4, Memilih Bercerai. Malam semakin larut tapi masih terdengar suara 2 atau 3 motor yang lalu lalang di depan rumah orang tua Ayumi. Sedangkan di dalam rumah itu hanya terdapat keheningan sebab Dania sejak tadi sudah tidur. Kini 3 orang sedang duduk terdiam dengan pikirannya masing-masing. Setelah tadi Farhan menemani cucunya tidur, pria tua itu segera bergabung di ruang keluarga yang terlihat sederhana itu namun begitu nyaman. Suara helaan nafas terdengar begitu jelas pada mulut tua Farhan. Hatinya bagai dihantam bongkahan batu ketika mendengar pengakuan anaknya jika suami Ayumi telah menikah lagi. "Kapan kamu mengetahuinya, nak?" tanya Farhan melihat ke arah Ayumi yang terlihat begitu tenang. 4 hari yang lalu Mas Dirga mengatakan akan menikahi kekasihnya, Pak, jawab Ayumi seadanya. Tapi kenapa kamu tidak mencegahnya dan cepat-cepat mengatakan hal itu pada bapak dan ibu serta mertuamu, supaya kami bisa mencegah pernikahan itu? Itu bukan kuasaku, Pak. Mas Dirga tidak pernah mencintaiku. Bahkan selama 5 tahun lebih lamanya sikapnya tak pernah berubah, tetap dingin dan tak tersentuh. Ayumi sudah bersabar selama ini, berharap Mas Dirga akan berubah tapi rasanya begitu mustahil setelah dia mengatakan jika dia akan menikah kembali. "Pak, sudah, jangan memaksa terus Ayumi untuk mempertahankan rumah tangganya. Apa Bapak tidak sakit hati melihat anakmu selalu merendahkan dirinya hanya untuk mendapatkan cinta suaminya yang ternyata untuk orang lain?" "Sadar, Pak," geram Farah sebab suaminya seakan tidak mengerti perasaan anaknya. "Mereka sudah menjalin hubungan selama 8 tahun, Pak, sebelum kedatangan Ayumi di tengah-tengah mereka. Jika bukan karena perjodohan yang memaksa Mas Dirga, mungkin sudah lama mereka menikah." Farhan terdiam. Memang dulu dia dan ayah dari Dirga yang menjodohkan mereka. Mereka bersahabat sejak dulu, maka dari itu berencana menjodohkan anak mereka. Ternyata perjodohan itu harus berakhir kandas seperti ini, walaupun sempat terlaksana. Tapi hanya bertahan 5 tahunan. Kenapa Dirga tidak mengatakan sejak dulu jika dia telah memiliki kekasih sebelum akhirnya kalian menikah? Tanya Farhan, tapi tak ada yang menjawab pertanyaannya itu sebab seharusnya pertanyaan itu ditujukan pada menantu kesayangannya. Seketika ada rasa bersalah memenuhi hatinya, karena dirinya lah yang menjodohkan anaknya itu hingga rumah tangganya kandas. "Maafkan Bapak, nak." Hanya itu yang bisa diucapkan Farhan pada anak semata wayangnya dengan wajah tertunduk lesu. Farhan sangat menyayangi Ayumi, apalagi anaknya itu begitu susah payah mereka dapatkan hingga beberapa kali berobat ke sana kemari, dan setelah Ayumi dewasa dan menikah, ternyata harus mendapat cobaan yang berat dalam rumah tangganya. Sungguh Farhan tak pernah membayangkan hal itu terjadi. Pria tua itu mengira jika rumah tangga anaknya selama ini baik-baik saja, apalagi jika Ayumi berkunjung ke sini selalu diantarkan sang suami. Ayumi juga tak pernah mengatakan hal-hal yang mengarah keretakan rumah tangganya. "Bapak tidak perlu minta maaf, mungkin ini sudah takdir Ayumi. Jadi apa rencanamu ke depan, nak? Bapak akan mendukung setiap keputusan yang kamu ambil. Cukup Bapak saja yang telah salah menikahkan kamu dengan pria yang Bapak anggap baik. Bapak benar-benar menyesal." Dia tidak dapat lagi untuk melanjutkan ucapannya, hatinya begitu sakit. Farah segera mengelus pundak sang suami mencoba menguatkan, "Bapak tidak perlu menyesal, ini semua di luar kuasa kita. Kita hanya menilai Dirga dari luar saja yang terlihat begitu baik dan sopan tapi ternyata di dalamnya tak sebaik yang kita kira." Farhan hanya mengangguk mengiyakan ucapan istrinya. "Kamu memegang bukti jika suamimu menikah lagi?" tanyanya yang hanya diangguki oleh Ayumi. "Baiklah, Bapak akan membicarakan hal ini dulu dengan Haris dan keputusan apa yang akan diambil," ucapnya kembali. "Apa yang Bapak katakan, kenapa tidak menyerahkan saja keputusan sepenuhnya pada Ayumi, Pak?"
Dia yang menjalani rumah tangganya di sini bukan kita. Tentu dia sudah memikirkan jauh-jauh hari sebelumnya. Bapak jangan selalu egois seperti ini, padahal Bapak sudah mengatakan tadi jika Bapak mendukung keputusan yang kan Ayumi ambil. Geram Farah sebab suaminya selalu seperti itu. Bu, Bapak tidak egois, Bapak hanya memikirkan nasib Dania nantinya bagaimana, cucu kita yang akan menanggung semuanya, apalagi dia sangat dekat dengan Dirga. Ucap Farhan langsung membuang muka. Mendengar nama Dania hati Ayumi langsung tercubit, tentu wanita tahu seberapa dekat anaknya dengan sang suami tapi Ayumi juga tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi apalagi harus dimadu. Maaf Pak, Ayumi memilih untuk bercerai. Farhan mengusap wajahnya dengan kasar mendengar keputusan Ayumi. Padahal bisa saja Farhan memaksa menantunya untuk menceraikan istri keduanya karena mereka pasti menikah secara siri, tentu hal mudah untuk menceraikan istri kedua Dirga. Ayumi mengatakan itu karena merasa sudah tidak ada hal lagi yang harus dipertahankan, mengingat sifat Dirga yang tak tersentuh sedikitpun. Bukannya Ayumi egois Pak, tapi ada sesuatu hal yang lebih penting yang harus aku jaga yaitu kewarasan dan juga kedamaian. Dua hal itu yang aku harus jaga Pak untuk membesarkan Dania, walaupun tanpa sosok ayah di sampingnya, apalagi Mas Dirga sudah terang-terangan tidak memperdulikan lagi Dania semenjak dia mengatakan ingin menikahi wanita itu. Terang Ayumi dengan suara sedikit serak. Kini keluarga Ayumi sudah sampai di kediaman Haris. Tentu kedatangan mereka tanpa kabar membuat tanya dalam benak Haris dan juga Mira, sebab tidak biasanya mereka berkunjung tanpa memberi kabar dulu. Tapi segala pertanyaan-pertanyaan yang sempat muncul mereka singkirkan dulu dan menyambut sahabat sekaligus besannya dengan berpelukan. Apalagi melihat cucunya yang sangat mereka rindukan, sebab sudah 1 minggu lamanya Ayumi tak berkunjung ke kediamannya. Seperti halnya Ayumi yang merupakan anak sematawayang dari Farhan dan Farah begitu pun juga Dirga. Karena Haris menikahi wanita yang lebih dewasa darinya apalagi sudah kepala 4 membuat istrinya sedikit susah bisa hamil lagi setelah lahirnya Dirga. Tapi walaupun demikian cinta Haris pada sang istri tetap abadi selamanya. Wah sahabat sekaligus besanku berkunjung tanpa mengabari terlebih dahulu. Sambutnya langsung memeluk Farhan begitupun dengan Farhan. Seakan saling menyalurkan rasa rindu yang selama ini tak kunjung bertemu, sebab melakukan kesibukan masing-masing. Opa, Dania juga ingin dipeluk, rengek bocah kecil itu merentangkan kedua tangganya. Semua orang tertawa melihat tingkah lucu Dania yang merasa cemburu sebab tak kunjung dipeluk oleh Haris. Astaga Opa sampai lupa. Maaf ya princesnya Opa, soalnya tadi Dania kecil makanya Opa nggak lihat. Cepatlah besar ya. Kekeh Haris menatap sang cucu dengan bibir yang dimanyunkan. Baiklah. Nanti Dania akan makan yang banyak supaya cepat besar. Jawabnya asal membuat mereka kembali tertawa. Astaga sampai lupa menyuruh kalian masuk, ucap Amira menyuruh mereka masuk. Mereka kini tengah duduk di ruang keluarga dengan hidangan beberapa minuman dan juga cemilan yang sudah disediakan oleh Amira tadi. Bagaimana kabarmu Han? Tanya Haris membuka obrolan mereka. Alhamdulillah baik Riz, kamu gimana? Aku lihat-lihat wajahmu selalu berseri-seri. Canda Farhan agar suasana sedikit tidak canggung karena kedatangan mereka secara tiba-tiba. Hahaha kamu bisa saja Han. Ya beginilah aku, alhamdulillah selalu bahagia dengan istri tercinta. Kekehnya yang langsung disenggol oleh Amira sebab merasa malu. Papa apaan sih, ucapnya dengan wajah yang memerah. Haris memang pria yang selalu membuatnya senang bahkan tak segan selalu memujinya di depan para teman-temannya. Ayumi melihat itu tersenyum melihat mertuanya yang begitu akur walaupun sudah menikah puluhan tahun.
Farah menggenggam tangan Ayumi ketika melihat anaknya tersenyum. Tentu senyum itu tulus sebab melihat mertuanya selalu baik-baik saja. Mereka bercengkrama dan tertawa-tawa di ruang keluarga itu. Apalagi melihat tingkah bocah yang baru masuk sekolah TK itu begitu menggemaskan. Jadi kedatangan kami mempunyai maksud Riz. Makanya tidak sempat menghubungi kalian terlebih dahulu. Kini pembahasan Farhan sudah mulai masuk ke ranah yang serius. Haris yang mendengar itu segera memanggil adiknya yang memang tinggal bersamanya untuk menempuh pendidikan. Hardi, panggil Haris pada adiknya. Tak lama adik laki-lakinya paling bungsu itu segera mendekat. Ada apa bang? Tanyanya. Bawa keponakanmu main di belakang. Perlihatkan ikan koi di sana, jaga sampai kami selesai berbicara. Pria yang sedikit mirip Haris itu segera mengangguk dan membawa Dania ke belakang dengan dalih memberi makan ikan koi. Apa ada masalah Han? Tanya Haris serius. Farhan mengangguk, ini mengenai rumah tangga anak kita, yang saat ini tengah berada di ujung jurang, jawabnya melihat ke arah Ayumi yang sedari tadi diam dengan mimik wajah yang terlihat biasa saja. Haris mengerutkan keningnya tak mengerti maksud perkataan Farhan. Haris melihat jika Ayumi terlihat baik-baik saja tak ada raut kasihan di wajah menantunya itu. Apa maksudmu Han? Aku tidak mengerti. Dia kembali bertanya karena memang belum bisa memahami perkataan sahabatnya itu. Farhan ingin menjawab kembali tapi ditahan oleh Ayumi, biar Ayumi saja yang menjelaskannya Pak. Pinta Ayumi membuat Farhan mengurungkan niatnya dan langsung terdiam. Ayumi menarik nafas dalam dan menghembuskan secara perlahan. Haris dan Amira senantiasa menunggu menantunya untuk berbicara tapi belum ada juga yang keluar dari mulut wanita itu. Ada apa Ayumi? Katakan saja. Sungguh papa tidak paham apa yang dimaksud oleh bapakmu. Karena tidak sabar akhirnya Haris mulai bertanya pada menantunya. Sebelumnya aku minta maaf sama papa dan mama jika hal ini akan menyakiti kalian berdua, tapi rasanya aku tidak bisa menahan ini semua. Ayumi menjeda ucapannya sesaat, aku ingin bercerai dengan Mas Dirga. Sambungnya kembali. Dek, suami istri itu saling tatap, karena belum paham kenapa bisa Ayumi ingin meminta cerai dari anaknya. Apa ada sesuatu hal yang mereka tidak ketahui? Apa maksudmu Ayumi? Apa kamu tidak mencintai anakku? Tanya Amira memalingkan wajahnya tak suka. Bukan karena itu. Semenjak Mas Dirga mengucapkan janji suci maka semenjak itulah aku sudah mencintainya Ma. Aku mundur bukan karena masalah cinta tapi aku tidak ingin dimadu. Jawab Ayumi seakan menghantam mereka berdua. Kini pernyataan berputar pada otaknya, apa Dirga menikah lagi? Bersambung.